wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Senin ini, kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Jurumiyah, kitab yang membahas tentang ilmu nahwu, dan juga kita akan mempelajari syarahnya ataupun penjelasannya yang lebih detail dari PPT yang saya buat. Insya Allah pada hari ini kita sudah memasuki al-asma al-marfu'ah yang ke-5 ya. Isim-isim yang dibaca rafa yang ke-5. Tetapi kalau di kitab Jurumiyah ini sudah masuk pada babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khabari, yaitu bab tentang amil atau faktor-faktor yang memasuki susunan mubtada khobar atau dinamakan jumlah ismiyah. Jadi kemarin ya di hari apa itu? Hari Jumat ya. Kita sudah membahas tentang isim yang dibaca rafa ya. Yang ke-3 dan ke-4 yaitu mubtada khobar. Mubtada khobar itu pasti rafa ketika apa? Ketika tidak ada nawasih, tidak ada amil-amil atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya atau yang memasukinya. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fitaraini amin. Babul awamili ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Bab yang menjelaskan tentang amil-amil atau faktor-faktor yang masuk pada mubtada dan khobar. Wahia salah satu asya'a, yaitu amil-amil yang masuk pada mubtada khobar itu ada 3 macam. Yang pertama, kana wa akhwatuha. Yang pertama adalah kana dan saudara-saudaranya. Wa inna wa akhwatuha. Lalu yang kedua adalah inna dan saudara-saudaranya. Wa dhonangtu wa akhwatuha. Dan yang ketiga adalah dona, ya, donangtu itu dan saudara-saudaranya. Jadi ketiga amil ini ya, kana, inna dan dona ini bisa masuk pada mubtada dan khobar dan bisa memengaruhi keduanya. Ada kalanya bisa merubah mubtada,
ada kalanya bisa merubah khobar, ada kalanya bisa merubah kedua-duanya. Ya, itu dari segi apa? Dari segi i'rab. Fa'amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabara. Adapun fungsi ya kana dan akhwatnya itu ya, atau saudara-saudaranya itu yaitu tarfa'ul isma, merafakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi mubtada khobar ya, itu kan jumlah ya, jumlah ismiyah ya. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada rafa, khobar rafa. Ketika mubtada rafa, khobar rafa didahului kana atau saudara-saudaranya, maka mubtada yang aslinya rafa ya menjadi apa? Menjadi isimnya kana. Ya, mubtada itu berubah kedudukannya atau berubah pangkatnya menjadi isimnya kana. Yang mana isimnya kana itu tetap rafa. Ya, berarti mubtada itu yang awalnya rafa ketika dimasukin kana atau saudaranya itu dia kedudukannya berubah menjadi isimnya kana dan i'rabnya rafa. Adapun khobar ketika kana masuk atau saudara-saudaranya, maka khobar itu menjadi khobarnya kana atau khobarnya teman-temannya gitu. Entah itu laisa, entah itu madama, entah itu asbah dan lain sebagainya. Ntar kita akan bahas ya. Dan khobarnya yang khobar itu aslinya rafa ketika dimasuki kana atau saudara-saudaranya, maka dia menjadi khobarnya kana atau saudara-saudaranya dan i'rabnya dari rafa berubah menjadi apa? Nasab ya. Jadi gitu ya. Mubtada, khobar, rafa ketika ada kana berarti amil yang masuk pada keduanya ini mubtada jadi isimnya kana tetap rafa, khobar menjadi khobarnya kana atau saudaranya menjadi apa? Nasab. Nah, itu fungsinya ya. Ini bisa ditulis bisa atau diingat-ingat atau dihafalin. Ini penting ya. Harus dihafalin ya. Wahia yang pertama tadi ya, amil yang pertama tadi kana dan saudara-saudaranya itu apa saja? Wahia kana yang pertama kana, wa amsa amsa kedua, wa asbaha ketiga asbaha, wa adha yang keempat adha, wa dolla yang kelima dolla, wa bata yang keenam bata, wa soro yang ketujuh soro, wa laisa dan laisa yang ke berapa itu? 8 ya. Wa mazala dan mazala ada 9. Wa mangfaka dan mangfaka itu 10. Wa ma fati'a dan ma fati'a 11. Wa ma bariha yang ke-12. Wa madama dan madama yang ke-13. Nah, ini totalnya 13 ini ya fungsinya sama ya. Tarfaul isma wa tansibu apa? Al-khobar. Wa ma tasarrafa minha. Wa ma tasarrafa minha. Dan apa saja tasrifnya ya. Tasrif kana ya, enggak hanya kalau kana ini kan bentuk fiil madhi ya. Kana itu. Nah, entah itu dia kana atau ya atau tasrifannya. Ya, tasrifan istilahi ya. Tasrif istilahinya itu ya fungsinya sama gitu. Andai kan kana itu menjadi fiil mudhari yakunu ya tetap sama fungsinya ya. Ataupun kana ketika menjadi isim apa namanya? Fiil amar jadi kun kan gitu kan. Kun jadilah artinya ya. Itu juga sama fungsinya gitu. Jadi entah itu kana dan teman-temannya maupun tasrifannya ya. Perubahannya ya tasrifan itu perubahan. Ya, perubahan istilahi ya. Ada fiil madhi, fiil mudhari, ya masdar, ya isim fa'il, isim maf'ul, ya. Lalu fiil amar, fiil nahi dan lain sebagainya. Nah, kalau andaikan ada tasrifannya sebagai apapun, entah itu sebagai tadi fiil mudhari atau masdar ataupun isim fa'il atau isim maf'ul ataupun fiil amar ya, itu ya fungsinya sama, fungsinya sama.
Nahwu, sekarang contohnya. Kana wa yakunu kun, ya. Ini tasrifannya kana, ya. Kana fi'il madhi, yakunu fi'il mudhari, kun fi'il amar. Wa asbaha wa yusbihu asbih. Ini contoh tasrifannya asbaha, ya. Asbaha fi'il madhi, yusbihu fi'il mudhari, asbih fi'il amar. Nah, takulu. Contohnya ketika kamu mengatakan, ya, takulu, kana zaitun qa'iman. Ya, kana zaitun qa'iman. Awalnya kata zaitun qa'imun, ya, mubtada khobar, ya. Zaitun qa'imun. Zaid itu berdiri, ya. Zaid itu berdiri. Lalu ada jumlah ismiyah, ya, mubtada khobar, kemudian dimasuki kana. Maka zaitun yang awalnya menjadi mubtada, maka kedudukannya atau pangkatnya menjadi apa? Menjadi isimnya kana. Yang mana isimnya kana itu pasti apa? Rafa. Makanya zaitun di sini tandanya memakai dhammah karena zaitun adalah isim apa? Isim mufrad, ya. Ketika rafa tandanya memakai harokat dhammah. Kana zaitun, lalu kata qaimun, khobar yang awalnya rafa karena terpengaruh kana, yang mana fungsinya tadi tarfaul isma wa tansibul khobar, yang aslinya rafa menjadi apa? Menjadi nasab. Menjadi kana zaitun qaiman. Enggak boleh kana zaitun qaimun, ya, enggak boleh. Harus berubah, ya. Qaiman ini kedudukannya atau pangkatnya menjadi khobarnya kana. Khobarnya kana, maka harus apa? Nasab. Contoh kedua. Walaisa amrun syakhison. Aslinya kalimatnya adalah amrun syakhisun, ya. Amrun syakhisun. Mubtada khobar. Ketika laisa, laisa ini kan temannya kana, kan? Temannya kana pasti fungsinya sama, kan? Maka amrun yang awalnya mubtada dimasukin laisa menjadi isimnya apa? Laisa. Yang mana isimnya laisa harus apa? Rafa. Makanya amrun, kan? Amrun ini mufrad, kan? Isim mufrad. Ketika dia dalam keadaan rafa, maka tandanya apa di sini? Tandanya adalah dhammah. Lalu syakhisun yang khobar awalnya rafa, karena dipengaruhi laisa, maka syakhisun yang aslinya khobar biasa, ya, khobar, maka kedudukannya menjadi khobarnya laisa. Yang mana khobarnya laisa harus apa? Harus nasab. Tandanya apa di sini? Tandanya fathah. Gitu. Wama asbaha dalika, dan semisalnya, contoh-contoh yang lainnya sama, ya. Ya, memakai asbaha, ya, memakai soro, memakai mazala dan lain sebagainya, ya. Polanya seperti itu, gitu, ya. Polanya seperti itu. Nah, baik, sekarang kita detailkan, ya, detailkan di PPT. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, ya? Jelas. Baik, kita detailkan. Jadi ini kan tadi kita masih pembahasannya itu, ya, aslinya, ya, kita pembahasannya itu di marfu'atil asma, kan, isim-isim yang pasti dibaca rafa, kan, gitu, ya. Babnya itu sebenarnya masih di situ, gitu. Kita bahas masih di isim-isim yang pasti rafa. Isim-isim yang pasti rafa yang kelima yaitu isimnya kana, gitu, ya, isimnya kana. Kita bahas berarti isimnya kana di sini, ya. Membahas isimnya kana dan saudara-saudaranya. Amalnya atau fungsinya kana dan saudara-saudaranya atau akhwatuha itu adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, merafakkan isim dan menasabkan khobar. Contohnya kana Muhammadun toliban. Nah, ini sama yang tadi, ya.
Kata Muhammadun marfu'un sebagai apa? Isimnya kana. Adapun kata toliban mansubun, ya, sebagai apa? Khobarnya kana. Kana dan saudara-saudaranya itu jumlahnya atau totalnya itu ada 13 ya. Ya, 13 ini bisa tadi ya, bisa menjadi amil ya, amil yang masuk pada mubtada khobar. Yang pertama tadi apa? Kana ya. Kana itu artinya bisa menunjukkan ya sesuatu yang lampau gitu kan. Menjelaskan ya bahwa kejadiannya itu di waktu yang lampau. Karena kana itu kan fi'il madhi gitu. Atau artinya bisa menjadi ya. Atau artinya kana itu bisa adalah atau bisa jadi tanpa arti gitu. Nah, contohnya kana Muhammadun aliman. Kana Muhammadun aliman artinya Muhammad adalah orang yang alim ya. Muhammad adalah orang yang alim. Aslinya Muhammadun alimun ya. Muhammad adalah orang yang alim. Tetapi kalau dimasukin kana maka berubah menjadi kana Muhammadun alimun. Dan di Al-Qur'an ini banyak sekali ya. Ya. Ketika ada apa namanya? Ada kana ya. Kana Allah ya, kana Allahu apa gitu kan. Nah, ini banyak kan. Karena maka yang pertama isimnya itu pasti rafa dan kedua khobarnya yaitu nasab kan. Lalu yang kedua, temannya kana, yang kedua itu namanya asbaha ya. Asbaha itu artinya menjadi atau pada waktu pagi. Contoh, asbahtu tobiban. Artinya saya telah menjadi seorang dokter ya. Asbahtu tobiban. Maka di sini isimnya yaitu domir ya di sini ya. Berupa domir bukan dohir ya. Kalau dijadikan dohir pun bisa kan. Seperti yang kedua itu kan dohir ya. Asbaha Aliyun ya, asbahat Fatimah itu semuanya dohir. Tetapi yang paling pertama tadi menjadi apa? Isimnya berupa isim domir. Asbahtu tobiban. Saya telah menjadi seorang dokter ya. Jadi tu ya kan gitu. Kalau kita belajar di i'rab ya, di i'rab Al-Qur'an itu kan tu itu adalah domir apa? Domir mutasil kan? Ya, yang mana dia mabni kan? Mabni domah di sini kan asbahtu. Dia mabni domah. Ya. Tu di sini kan domir mabni kan? Mabni itu tetap ya. Dia tetap dalam keadaan domah. Tetapi dalam i'rab ya fi mahali rafin ya. Dalam i'rab itu menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Ismu asbaha. Isimnya asbaha, gitu ya. Lalu yang tobiban adalah khobaru apa? Khobaru asbaha. Yang mana khobaru asbaha itu mansubat. Harus nasab. Contoh kedua, asbaha aliyun maridun. Yang awalnya kalimatnya aliyun maridun. Ya, Ali adalah orang yang sakit kan. Maka dimasukin asbah menjadi pada waktu pagi Ali sakit. Pada waktu pagi Ali sakit. Asbaha aliyun maridun. Menjadi maridun ya. Yang awalnya maridun menjadi maridun. Yang ketiga, untuk apa mempersingkat waktu ya. Asbahat Fatimatu maridotan. Ya. Awalnya kalimatnya Fatimatu maridotun. Ya, Fatimah itu sakit. Ya, dimasukin asbahat pada waktu pagi Fatimah sakit ya. Di sini isimnya mana? Isimnya adalah Fatimah. Di sini Fatimah enggak ditanwin ya, karena Fatimah itu isim apa? Ghairu munsorib ya. Rafanya berarti tandanya domah ya, domah wahidah, tidak domaten ya. Lalu maridotan adalah khobarnya asbaha yang mana dia mansub tandanya fathah. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Asbaha nah, itu kalau isimnya berupa apa? Berupa mudzakkar ya. Kalau muannas maka harus ditambah tak taknis kan? Ya, di situ Fatimah ya isimnya, maka kata asbaha
ditambah tak tanis menjadi asbahat gitu. Enggak boleh asbaha Fatimah gitu, enggak boleh. Harus ada asbahat Fatimatu maridotan ya. Khobarnya juga harus sama kan. Kemarin kan rumusnya gitu kan. Mubtada khobar harus sama jenisnya kan. Mu'anas harus mu'anas kan gitu. Harus sama jumlahnya ya, bilangannya. Kalau mufrad ya mufrad. Kalau tasniyah ya tasniyah. Kalau jamak ya jamak kan gitu kemarin rumus kita sudah pelajari. Oke, sudah paham ya. Yang kedua, temannya kana yaitu asbah. Lalu yang ketiga adalah adha. Adha ini artinya menjadi atau pada waktu duha ya, adha. Contohnya adha atulabu muta'allimina. Pada waktu duha para siswa itu belajar. Awalnya kalimatnya adalah at-tulabu muta'allimuna ya. At-tulabu muta'allimuna. Mubtada khobar. At-tulabu mubtada yang mana di sini terdiri dari jamak taksir ya, tulab. Maka khobarnya muta'allimuna. Ya, khobarnya di sini jamak juga, tetapi jamaknya diambil dari jamak muzakkar salim ya. Jamak muzakkar salim. Tandanya ketika rafa apa? Wawu kan? Atulabu muta'allimuna kan gitu. Karena dimasukin adha yang mana fungsinya sama dengan kana, maka menjadi apa? Atulabu ya, adha atulabu muta'allimina. Atulabu mubtada menjadi isimnya adha yang mana i'rabnya rafa. Tandanya dhammah karena dia jamak taksir ya. Jamak taksir itu tandanya itu sama dengan mufrad ya. Kalau rafa dhammah ya kan gitu. Kalau nasab fathah, kalau jer tandanya apa? Kasroh. Nah, ini sama dengan isim mufrad ya. Lalu muta'allimina adalah khobaru apa? Adha. Khobarnya adha. Yang mana khobarnya adha itu harus apa? Harus mansubun. Ya, harus nasab. Tandanya apa? Wa alamatu nasbihi. Tandanya nasabnya dia apa? Al-ya'u. Ya, huruf ya. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin apa? Salimin ya. Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Kalau dia dalam keadaan nasab, tandanya apa? Tandanya huruf ya gitu. Paham ya? Ini kalimatnya bentuk jamak ya. Lalu contoh yang kedua, adha at-talibani muta'alimaini ya. Bukan muta'alimina tetapi muta'alimaini ya. Aslinya jumlahnya adalah at-talibani muta'alimani gitu ya. Mubtada khobar sama-sama rafa, tandanya sama-sama alif kan gitu. Karena keduanya adalah isim tasniyah ya atau musanna ya yang menunjukkan makna dua kan gitu. Tetapi dimasukin adha maka at-talibani menjadi apa? Ismu adha, isimnya adha yang mana i'rabnya apa? Marfuun, harus rafa. Tandanya apa? Wa alamatu rafihi al alifu ya. Tandanya dia rafa adalah memakai huruf alif. Lalu muta'alimaini ya. Muta'alimaini adalah khobaru adha. Yang mana khobarnya adha itu harus apa? Mansubun ya, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab apa? Al ya'u, memakai huruf ya. Kenapa? Karena tasniyah ya atau musanna gitu. Lalu contoh yang ketiga ya. Adha at-talibu muta'aliman. Ya, aslinya at-talibu muta'alimun ya gitu. Dimasukin adha menjadi adha at-talibu muta'aliman. At-talibu adalah ismu apa? Adha. Yang mana i'rabnya apa? Marfu'un. Ya, rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa apa? Ad-dhammatu, dhammah. Kenapa kok memakai dhammah? Karena dia adalah bentuk apa? Mufrad ya. Thalib kan satu orang kan? Satu orang gitu. Maka tandanya apa? Mufrad itu kalau rafa yaitu dhammah. Muta'aliman adalah khobaru apa? Adha. Yang mana i'rabnya apa? Mansubun ya. I'rabnya pasti nasab. Wa alamatu nasbihi,
al-fathatu. Tanda dia nasab adalah memakai harokat fathah. Ya, karena mufrad ya. Jadi ini sama ya tadi ya, atulabu muta'alimina itu ya. Jumlah ya. Jumlah ismiyah semuanya dimasukin adha ya. Berubah di khobarnya saja ya. Berubah di khobarnya saja. Yang rafa menjadi apa? Menjadi nasab. Tetapi kalau di pembahasan kita ya, yang samirain semua itu ya, yang samirai yaitu isimnya kana. Ya, isimnya kana itu pasti rafa kan gitu. Isimnya kana itu pasti rafa karena kita pembahasan di apa? Di al-asma al-marfu'ah ya, isim-isim yang pasti rafa. Nah, ini semuanya tadi mudzakkar ya, teman-teman ya. At-tulab yang mudzakkar, at-talibani yang mudzakkar, at-talibu yang mudzakkar kan gitu. Tetapi jumlahnya yang mufrad, tasniyah, jamak kan. Kalau andai kan dikasih contohnya muannas, ya adha dikasih taknis kan, menjadi adhat gitu, ya. Jadi at-talibatu ya. Ya. Adhat ya, at-talibatu kan gitu. Adhat atau libatani gitu. Oke. Selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat adalah dola. Dola ini maknanya menjadi atau pada waktu siang ya, dola itu. Contohnya, dola al-waladu jau'ana. Pada waktu siang, anak laki-laki itu lapar. Aslinya kalimatnya adalah al-waladu jau'anu gitu ya. Domahnya satu saja ya. Karena jau'an ini termasuk isim ghair munsharif ya. Ya, malah yang sorif ya. Isim yang tidak boleh ditanwin ya. Al-waladu jau'anu. Anak laki-laki itu lapar. Dikasih dola, yang mana seperti kana fungsinya, maka menjadi dola al-waladu jau'ana. Ya. Al-waladu ismu apa? Dola. Isimnya dola. Yang mana isimnya dola itu marfu'un, rafa ya. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa apa? Automatu doma. Karena walad kan mufrad. Kan gitu. Lalu jo'ana adalah khobaru apa? Dola. Yang mana khobaru dola wajib apa? Mansubun ya, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu ya. Fathah tetapi wahidah ya. Tidak boleh ditanwin ya, bukan fathatain. Nah, karena isim ghairi munsharif ya. Lalu contoh yang kedua, dolat al-pintu jau'a ya. Dolat al-pintu jau'a. Atau kalau di ini ya, dikasih harokat ya dolatil pintu jau'a gitu kan. Seharusnya dihidupin ya, dolati kan gitu. Tetapi kalau ini biar gampang saja ya. Dolat gitu kan, dikasih taknis ya. Nah, jadi awalnya jumlahnya adalah al-pintu jau'a ya. Al-pintu jau'a. Anak perempuan itu lapar. Dikasih dola menjadi dolat ya. Al-pintu jau'a. Al-pintu adalah ismu apa? Ismu dola. Isimnya dola. Yang mana ismu dola itu pasti marfu'un rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa apa? Adom matu doma. Lalu jau'a. Jau'a adalah apa? Jau'a adalah khobaru dola. Yang mana khobaru dola itu pasti apa? Mansubun nasab. Wa alamatu nasbi apa? Fathah ya. Al-fathatu di sini fathah ya. Al-wahidah fathah, tetapi apa? Tetapi muqaddarah, tidak didohirkan ya. Muqaddarah di atas apa? Di atas alif. Di sini seharusnya kan. Tetapi kalau alif itu kan nggak mungkin berharokat ya. Berarti muqaddarahnya alasannya apa? Ta'adzur. Ya ta'adzur itu nggak mungkin gitu. Alif berharokat ya. Jadi kalau jau'a ini tanda dia nasab adalah fathah, tetapi fathahnya muqaddarah, dimuqaddarkan, tidak didohirkan ya, bukan yang di atas a itu ya, di atas ain ya, bukan, tandanya bukan itu ya, tetapi muqaddarah ya. Kenapa ya di sini jau'a ya, jau'a ini kan ini bentuk apa namanya mu'annas ya, dari kata jau'an tadi. Kalau jau'an itu mudzakkar ya, jau'an itu mudzakkar.
Kalau jo'a ini mu'annas. Ya. Kalau biasanya kan, lumrahnya, ya, umumnya itu kan mu'annas tandanya adalah tak marbutoh kan, ya kan? Ya, contohnya tadi, andikan ya, tolibu menjadi tolibatu kan gitu, ya. Hazinun menjadi hazinatun kan gitu. Nah, berarti kalau ketika isim itu menjadi mu'annas, lumrahnya, biasanya, umumnya itu tandanya tak marbutoh. Tetapi jawaan ini mu'annasnya tandanya bukan tak marbutoh, tetapi adalah alif ya. Alif di sini adalah alif maksuroh ya namanya. Alif maksuroh itu bisa menjadi tanda dia isim yang mu'annas ya. Oke, paham ya? Selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima adalah amsa. Artinya menjadi atau pada waktu sore ya. Contoh, amsa Umaru farihan. Amsa Umaru farihan. Aslinya kalimatnya adalah Umaru farihun gitu. Umar adalah ya orang yang bergembira kan gitu. Ketika dikasih amsa, maka berubah amsa Umaru farihan. Umaru sebagai apa? Ismu amsa, isimnya amsa. Yang mana harus apa? Marfu'un rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rafanya dia apa? Ad-dhammatu ya, dhammah. Tetapi al-wahidatu ya, dhammahnya satu saja ya. Enggak boleh ditanwin karena Umar itu termasuk isim apa? Ghairu munsharif gitu kan. Isim yang tidak boleh ditanwin gitu. Karena dia nama ya. Umar kan nama ya. Nama dan mengikuti wazan fi'il fu'alu gitu. Jadi enggak boleh ditanwin. Harus Umaru. Lalu farihan adalah khobaru apa? Khobaru amsa. Yang mana khobaru amsa itu harus apa? Harus mansubun, nasab ya. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu fathah gitu. Contoh yang kedua. Amsat hindun farihatan. Aslinya kalimatnya adalah hindun farihatun. Hindun bergembira ya, atau senang gitu kan. Dimasukin amsat menjadi amsat hindun farihatan. Hindun sebagai apa? Ismu amsat. Yang mana harus apa? Marfu'un rafa. Wa alamatu rafi apa? Tanda dia rafa adalah adom matu, domah. Lalu farihatan adalah khobaru apa? Khobaru amsa. Yang mana khobaru amsa itu harus apa? Mansubun ya. Harus nasab. Tandanya apa? Wa alamatu nasbihi al-fathatu fathah. Gampang kan? Polanya ini sama ya teman-teman ya. Sama semua ya. Polanya seperti itu ya. Lalu yang keenam ya. Yang keenam adalah bata ya. Bata itu artinya menjadi, bisa ya, atau pada waktu malam ya. Bisa juga pada waktu malam. Contohnya, batat atau libatu hazinatan. Ya, batat atau libatu hazinatan. Aslinya kalimatnya adalah atau libatu hazinatun ya. Atau libatu hazinatun ya, mubtada khobar, keduanya rafa ya. Dimasukin bata menjadi apa? Batat atau libatu hazinatan gitu kan. Atau libatu adalah apa? Ismu bata. Yang mana ismu bata itu harus apa? Marfu'un ya rafa. Ya, wa alamatu rafi apa? Wa alamatu rafi adalah atomatu ya, karena tolibah adalah isim mufrad kan, bentuk mufrad ya, maka tandanya harus domah gitu. Lalu kata hazinah ya, hazinatan itu adalah khobaru bata. Yang mana khobaru bata itu wajib apa? Mansubun nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab apa? Yaitu al-fathatu fathah gitu kan. Artinya apa tadi belum ya? Artinya pada waktu malam ya, bata itu pada waktu malam siswi itu sedih. Contoh yang kedua, bata atau libu hazinan. Atau libu hazinun ya. Awalnya seperti itu ya. Atau libu hazinun. Siswa itu sedih.
dimasuki bata, maka menjadi bata at-thalibu hazinan. At-thalibu adalah ismu apa? Ismu bata. Yang mana harus apa? Marfu'un. I'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa apa? Ad-dhammatu dhammah. Lalu kata hazinan ya. Hazinan adalah khobaru bata ya, khobarnya bata. Yang mana khobaru bata itu harus apa? Mansubun ya, harus nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu fathah. Nah, ini bisa divariasi sendiri ya, teman-teman ya. Ini kan saya kasih contoh ya, kalau contoh yang nomor 6 ini, berarti contohnya bentuk mufrad kan? Mufrad semua kan? Tapi mudzakkar ada mu'annas gitu kan. Bisa jadi teman-teman kasih contoh yang bentuk tasniyah gitu kan. Berarti kalau tolibatu dijadikan tasniyah gimana? Tolibatani kan gitu. Batas atau libatani hazina taini gitu ya. Batas atau libataini ya, hazina taini. Itu ya bisa dirubah-rubah sendiri ya, bisa dicoba-coba sendiri gitu. Yang penting ikuti polanya gitu. Kalau jamak ya, berarti kan jamaknya mu'annas salim ya. Jadi batats atau libat kan, berarti jamak mu'annas salim gitu. Batats atau libatu ya, ada alif dan taknya terbuka ya. Hazinat kan gitu. Dikasih alif ya. Hazinatun. Hazinatin ya, bukan tun ya. Hazinatin ya. Karena jamak muannas salim itu ketika dia nasab tandanya adalah kasroh ya. Berarti harus ingat itu ya. Yang pelajaran yang sudah kita pelajari karena saling terkait ya. Tanda-tanda i'rab kan gitu. Itu harus dihafalin ya. Tanda i'rabnya ketika mufrad itu apa, tandanya rafa apa, ya nasab apa, jar apa gitu. Ya. Jamak mudzakkar salim itu ketika rafa apa, nasab apa, jar apa. Ya, itu harus tahu gitu, harus hafal. Maka bisa menerapkan ya contoh-contoh yang lain ya gitu. Kalau yang tolibu dikasih bentuk tasniah ya berarti menjadi apa? Bata atau libani kan gitu. Jadi hazi naini gitu. Kalau jamak berarti bata atul labu ya hazinina gitu ya. Bisa dilatih-latih sendiri ya. Atau mungkin isimnya kita membuat nama-nama orang ya bisa juga. Batat tadi Hindun kan gitu. Batat Hindun hazinatan. Kalau andai kan namanya ada dua kan. Batat Hindun wa Fatimatu berarti apa? Hazina taini gitu. Kalau andekan 3 orang, batas ya Hindun wa Fatimatu wa Khadijatu kan gitu. Hazi natin gitu. Ya itu bisa dilatih-latih sendiri ya, bisa dilatih-latih diperkaya sendiri ya contoh-contohnya gitu. Kalau andekan belajarnya offline ya, biasanya kalau offline itu ya pakai papan tulis itu lebih enak gitu. Contoh-contoh kita tulis sebanyak mungkin gitu. Kalau offline ini kayaknya agak ribet kan ngetik-ngetik gitu kan. Oke, yang penting di rumah bisa dilatih-latih masing-masing ya. Lalu yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah soro ya. Soro itu maknanya menjadi. Contohnya, soro Muhammadun najihan. Muhammad menjadi orang yang sukses ya. Muhammad menjadi orang yang sukses. Kata soro Muhammadun nazihan ya, awalnya kalimatnya adalah Muhammadun najihun ya. Muhammadun itu adalah orang yang sukses gitu kan. Dimasukin soro menjadi soro Muhammadun najihan. Muhammadun adalah ismu apa? Ismu soro ya, isimnya soro. I'rabnya apa? Marfuun. I'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa apa? Antum matu. Lalu najihan. Najihan adalah khobaru soro, khobarnya soro. Yang mana i'rabnya pasti apa? Mansubun nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab apa? Yaitu al-fathatu fathah. Gitu. Nah, ini juga bisa divariasi sendiri ya. Bentuk tasniyahnya ya. Muhammad soro Muhammadun wa aliyun ya, najihaini gitu ya. Atau soro ya, atau libani, nah gitu. Najihaini.
atau dikasih bentuk jamak juga sama polanya ya. Contoh yang kedua, ini contohnya dari isim mu'annas ya, bentuk cewek atau perempuan. Sorot Fatimatu mudarisatan. Kalimatnya aslinya adalah Fatimatu mudarisatun ya. Fatimah adalah seorang guru ya. Dikasih kata sorot menjadi apa? Sorot Fatimatu mudarisatan. Fatimah menjadi seorang apa? Menjadi seorang guru. Fatimatu adalah apa? Ismu sorot. Yang mana marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafi apa? Ad-dhammatu. Ya, tetapi ad-dhammatunya adalah al-wahidatu ya, satu saja, enggak boleh ditanwin ya. Karena Fatimah adalah isim apa? Ghairu munsharif. Lalu mudarisatan adalah apa? Khobaru sorot. Yang mana khobaru sorot adalah mansubun. Wa alamatu nasbi apa? Tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Nah, kata mudarisatun ini ya, teman-teman ya. Andai kan nggak ada harokatnya, itu bisa dibaca madrusatun ya. Madrusatun juga tulisannya seperti ini gitu. Ya, madrusatun kan artinya madrusah ya, sekolah gitu. Kalau mudarisatun itu artinya adalah guru ya, guru perempuan gitu. Nah, tetapi kenapa dibacanya mudarisatun ya? Lihat konteksnya gitu. Masa Fatimah menjadi seorang sekolah kan nggak mungkin. Jadi Fatimah adalah ya, Fatimah itu menjadi seorang guru kan gitu. Berarti lihat konteksnya. Nah, kalau kita gundul kan pasti nggak ada harokatnya gitu. Jadi kita harus tahu gitu, tahu konteksnya juga. Selanjutnya yang ke-8 ya. Yang ke-8 yaitu laisa ya. Laisa maknanya bukan atau tidak ya, bukan atau tidak. Contohnya, laisa Ahmadu tobiban. Ya, laisa Ahmadu tobiban. Aslinya kalimatnya adalah Ahmadu tobibun. Ahmad adalah seorang dokter ya gitu ya. Dimasukin laisa menjadi apa? Laisa Ahmadu tobiban. Ahmad bukanlah seorang apa? Dokter ya. Ahmad bukanlah seorang dokter. Kata Ahmadu adalah ismu laisa. Yang mana ismu laisa itu harus apa? Marfu'un rafa. Wa alamatu rafi apa? Ad-dhammatu dhammah ya. Tetapi dhammahnya wahidah ya. Karena Ahmad adalah isim apa? Ghairu munsharif. Yaitu ilatnya karena dia alam, nama dan juga ngikutin apa? Wazan fi'il ya. Yaitu Ahmad itu wazan fi'il, pola fi'il ya, Ahmad itu. Lalu tobiban itu adalah khobaru laisa. Yang mana khobaru laisa itu harus apa? Mansubun nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu fathah. Nah, ini bisa divariasi sendiri ya. Bentuk tasniyahnya, bentuk jamaknya ya. Lalu laisat. Yang kedua ya. Laisat Fatimatu tolibatan. Aslinya jumlahnya adalah Fatimatu tolibatun. Fatimah adalah seorang siswi ya. Fatimah adalah seorang siswi. Dimasuki laisa menjadi apa? Laisat ya. Laisat Fatimatu tolibatan. Fatimah bukanlah seorang siswi. Itu ya. Fatimah bukanlah seorang siswi. Kata Fatimatu ya, Fatimatu adalah ismu laisa. Yang mana ismu laisa itu pasti apa? Marfu'un. Wa alamatu rafi adalah ad-dhammatu dhammah. Kata tolibatan adalah khobaru laisa. Yang mana khobaru laisa itu harus apa? Mansubun. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab apa? Al-fathatu fathah. Baik. Ahmadu, Fatimah itu isim dohir ya. Dohir ada. Lalu contoh yang ketiga saya kasih contoh yang domir gitu. Isimnya domir. Lastu ya. Lastu mudarrisan. Lastu mudarrisan. Saya bukanlah seorang guru. Aslinya ya, kalimatnya adalah ana ya, ana mudarrisan ya. Ana mudarisun. Saya adalah seorang guru ya. Ana mudarisun. Ketika dimasukin laisa ya, laisa plus ana plus mudaris menjadi apa? Lastu gitu ya. Bukan laisa ana, bukan.
Salah kalau gitu. Laisa ana, harus lastu gitu kan. Ini harus sesuai dengan tasrif lugawi ya. Sesuai dengan tasrif lugawi fi'il madhi ya. Ya. Kalau dikasih domir ya, rafa mutaharikah ya. Lastu ya, lasna, lasta, lasti, lastuma ya, lastum ya. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman ya. Bukan laisa ana, bukan gitu. Bukan laisa nahnu, bukan. Atau laisa anta, bukan. Tetapi ya lastu, lasna ya, lasti kan gitu. Apalagi lasta, lastuma kayak gitu ya. Ya ingat-ingat ya, ini saya apa namanya? Saya bacakan aslinya dulu ya. Ana mudarisun. Saya adalah seorang guru. Ya, aslinya seperti itu ya. Ana mudarisun. Dimasukin laisa maka menjadi lastu. Ya. Ya, apa kata ganti orang pertama ya. Orang pertama ya mutakalim yang wahdi ya kan. Kan itu kan tu kan ya. Yang belajar tasrif lugawi itu ya. Zahab tu kan gitu ya. Faal tu ya. Akal tu kan gitu. Nah, itu menjadi lastu mudarisan. Tu itu adalah domir apa? Domir rafa mutaharikah ini ya. Domir mutasil kalau kita belajar kitab Irob ya. Itu adalah domirun mutasilun kan gitu. Domir mutasil itu domir yang nempel gitu kan. Domirun mutasilun yang mana dia mabniun kan gitu. Domir mutasil ini pasti tetap kan, mabni itu tetap mabniun ala domi ya, tetap dalam keadaan domah. Ya, tetap dalam keadaan domah di sini ya. Tetapi ya, kalau di kitab Irob itu fi mahali apa? Rafin, menempati Irob rafa kan? Di sini posisinya, kedudukannya ya fi mahali rafin, menempati Irob rafa. Sebagai apa? Ismu laisa. Karena tuh di sini posisinya sebagai isimnya laisa. Maka dia fi mahali rafin gitu, menempati Irob rafa. Tetapi kalau mabni tidak dikasih ini ya, wa alamatu rafihi gitu nggak ada ya teman-teman ya. Kalau mabni kan tadi sudah dijelaskan mabninya kan gitu. Mabninya apa? Di sini mabni domah kan gitu. Mabni itu tetap dalam keadaan apa? Domah gitu. Lalu mudarisan adalah khobaru laisa. Khobarnya laisa. Yang mana khobarnya laisa itu harus apa? Mansubun nasab. Wa alamatu rafihi wa alamatu nasbihi apa? Adalah al-fathatu fathah gitu. Nah, kalau andaikan contohnya gini sekarang anta ya, anta mudarisun, kamu adalah seorang guru gitu. Anta mudarisun. Kalau dimasukin laisa gimana teman-teman? Tahu nggak? Kalau dimasukin laisa. Laisa plus anta mudarisun gitu. Menjadi lasta ya. Anta jadi lasta gitu kan. Lasta mudarisan gitu ya. Kamu bukanlah seorang guru. Kalau andaikan kalian berdua, antuma ya. Antuma gimana? Antuma mudarisani kan gitu aslinya. Antuma mudarisani. Kalian berdua adalah seorang guru. Sekarang dimasukin laisa gimana? Jadi las tuma gitu ya. Las tuma mudarisaini. Kalian berdua bukanlah seorang guru gitu ya. Kalau andaikan anti mudari satun, kamu perempuan satu orang ya. Anti mudari satun, kamu perempuan satu orang adalah seorang guru, seorang bu guru gitu kan. Dikasih laisa menjadi apa? Lasti kan gitu. Ya, lasti mudari sa mudari tanatotun. Tanatotun ini mudari satan nah gitu. Gampang kan? Lasti mudari satan. Gitu. Oke, gampang kan? Sekarang ini kalau andikan antumanya perempuan ya, antumanya perempuan. Nah, berarti gimana? Aslinya kan antuma mudari satani kan gitu. Kalau ini antumanya perempuan, kalian berdua perempuan. Antuma mudari satani gitu. Dimasukin laisa menjadi gimana? Menjadi lastuma mudari satani atau mudari sata ini? Mudari sata ini. Oke, menjadi mudari sata ini. Ya, gitu.
mudarisata ini karena dia nasab. Tandanya kalau tasniah itu apa? Iya gitu. Ya. Oke, gampang ya. Sekarang contohnya ini. Nahnu ya. Nahnu, andikan nahnunya ini laki-laki ya, mudzakkar ya. Nahnu mudarisuna ya. Nahnu mudarisuna. Kami adalah para guru gitu kan. Nahnu mudarisuna. Lalu dimasukin laisa gimana menjadi? Berubah menjadi Lasna. lasna. Panjang ya, harus panjang. Kalau pendek itu nah, lasna mudari Dari sini. mudari sina atau mudari saini. Mudari Cina. Mudari Sina. Ya, mudari sina ya. Tulisannya sama dengan tasnya ya, tulisannya sama. Ya, tetapi bacanya berbeda. Kalau jamak mudzakkar salim itu mudari sina. Kalau tasnya mudari saini gitu, ya. Gampang kan? Ya, bisa di ini sendiri ya, coba sendiri. Oke. Untuk menyingkat waktu nih, masih ada nggak waktunya? Tinggal 5 menit gimana nih? Masih dua apa nih? Masih 2 set lagi nih. Slide yang berikutnya ya. Kita bahas di hari Rabu ya, teman-teman ya. Oke, masih 5 menit kita ini lagi ya. Kita latihan lagi yang bentuk ini ya. Oke. Bentuk yang laisan lagi nih. Saya bedai lagi. Tadi kan nahnu sudah ya. Ana sudah. Anta sudah. Anti sudah. Antuma sudah. Kalau antuna gitu. Antuna aslinya gimana? Antunya kalimatnya aslinya seperti apa? Awalnya sebelum ada laisa. Antuna. Kalian perempuan, banyak orang gitu. Antuna. Mudarisatun. Antuna mudarisatun. Sama. Nah, bukan antuna, bukan mudarisatun karena antuna kan jamak kan. Maka kata kalau mudarisatun kan satu bu guru kan. Mudarisatun itu satu bu guru. Ya harus dirubah menjadi jamak juga. Kalau jamak mu'anas itu jamaknya apa? Mu'anas salim gitu kan. Menjadi apa? Antuna mudarisatun gitu. Ya jadi mudarisatun. Taknya terbuka ya, bukan tak marbutoh ya, bukan tak yang bulat ya, teman-teman ya. Taknya yang harus tak yang terbuka. Itu jamak mu'anas salim itu kan ada rumusnya. Kita kan sudah belajar itu rumusnya. Berarti jumlahnya awalnya apa? Antunna apa? Mudarrisatun. Ya, kalian ya. Kalian perempuan itu adalah para bu guru kan gitu. Sekarang dikasih laisa gimana? Menjadi gimana? Laisa apa? Lastuna. Oke, lastuna mudarisat. Mudarisatain. Gimana? Jamak mu'anas salim apa tandanya? Tanda i'rab nasabnya apa? Dibuka lagi. Jamak mu'anas salim itu nggak ada fathah tandanya, Pak. Jamak mu'anas salim itu hanya dhammah dan kasroh. Nggak ada fathah. Menjadi gimana? Lastunna mudarrisatin. Ya, lastuna mudarrisatin. Gitu ya. Mudarrisat itu kan jamak ya, berarti mudarrisatin adalah khobaru laisa ya. Yang mana harus mansubun. Tandanya apa? Tandanya adalah kasroh karena jamak mu'anas salim gitu. Mudarrisatin ya. Jamak mu'anas salim itu tandanya cuma 2 ya, Bapak ya. Hanya dhammah sama kasroh gitu. Dhammah ketika dia rafa, ya kan? Kasroh ketika apa? Ketika dia dalam keadaan nasab maupun jer gitu. Paham ya? Apa tadi sudah ya? Antuna sudah.
Sekarang antum ya, antum yang terakhir, antum gimana? Kalimatnya aslinya apa? Antum. Antum. Kalimat aslinya antum apa? Antum dari satu. Dari satu. Antum nih mudakar, Pak. Antum ini jamak ya. Jamak Mudarisun. kan mudakar ya. Antum mudarisuna gitu. Memakai jamaknya mudakar salim karena antum mudakar. Nah, ya jadi aslinya jumlahnya antum mudarisuna. Kalian adalah para guru. Sekarang dimasukin Laisa gimana? Lastum. Oke, lastum betul, lastum. Lalu Mudarisatu. mudarisuna. Kalau mudarisunya berarti masih rafa dong. Kan khobarnya Laisa harus nasab. Nasab ya. Iya, jamak mudzakkar salim ketika nasab apa tandanya? Tandanya apa? Jamak mudzakkar salim ketika nasab tandanya apa? Tandanya huruf iya. Huruf ya tandanya. Ya. Menjadi lastum mudarrisina. Ya. Lastum mudarrisina. Nah, ini masih lupa-lupa ini. Ini tandanya kan udah kita pelajari ini. Harus diingat-ingat lagi nih. Kalau jamak mudzakkar salim itu hanya dua bentuk saja. Seperti jamak muannas salim kan dua bentuk. Kalau jamak mudzakkar salim itu hanya bentuknya mudarisuna atau mudarisina. Ya, tandanya hanya wawu dan ya gitu. Kalau wawu itu pasti rafa gitu. Kalau nasab maupun jer tandanya ya. Ya. Ketika nasab maupun jer tandanya ya. Jadi menjadi apa tadi? Lastum mudarrisina gitu. Jamak mudzakkar salim itu rumusnya sama dengan isim tasniyah ketika nasab sama jernya itu sama dengan tasniyah ya. Tandanya ya, tetapi beda bacanya saja gitu. Tulisannya sama tulisannya ya. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim itu mudarrisina, tetapi kalau tasniyah itu mudarrisaini gitu. Oke, paham ya? Seru kan? Oke, ini bisa di otak-atik sendiri nih ya. Dari contoh-contoh ini kan memang terbatas ya. Saya kasih contoh terbatas gitu. Tetapi contohnya itu bisa kita perkaya lagi ya, dari bentuk mufrad dijadikan tasniyah, dijadikan jamak ya, atau mungkin dari mudzakkar dijadikan muannas ya gitu. Ini bisa divariasi masing-masing. Baik, karena sudah jam 7 lewat ya. Kita cukupkan materi hari ini, semoga bermanfaat ya. Semoga kita semakin paham ya. Amin. Insyaallah. Jadi udah pada nyambung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah pada nyambung ya. Alhamdulillah ya. Semoga kita bisa istiqomah. Semoga Allah ridho apa yang kita lakukan ya, setiap harinya ya, dan menjadi amal soleh yang bisa kita banggakan ya, fil dunya maupun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Sama-sama Pak Budi, Pak Supomo, Bu Ero, Pak Hamka, Pak Sukendal, Mbak Nafiah, Mbak Zuraida. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.